Baik, Nurjana, selamat ya. Selamat juga ya. Beda dikit doang kita. Iya, selamat ya. Anak pertama kan? Anak pertama, pernikahan iya. pertama. Ember. Dan seru pertama kali ya. Ember dan viral juga. Jadi lama nggak kemarin nangisnya? Lumayan ya. Sampai dari nggak pakai kacamata, aku minta kacamata. Aldi nangis nggak? Bapaknya menangis. Nangis? Nangis juga. Jadi, tapi nangisnya bukan pada saat ucap akad, tapi lebih pada saat itu tadi pesan-pesan. Jadi kita ada momentum bapaknya nyampein hal-hal yang dipesankan sama Dira, dipesankan sama suaminya juga, tapi ke Dira banyak, dia bercerita banyak. Wah, pokoknya kalau saya cuma selembar, bapaknya kayak 3 lembar. Yang akhirnya dipertemukan setelah 14 tahun sendiri. Kenapa begitu yakin memilih Carly Fu sebagai suami? Lagi dia bisa cepat dekat sama keluarga, terus dia dekat sama teman-teman gitu. Jadi support system aku ini bisa diambil hatinya sama dia. Kenal itu awal 2021, akhir 2020, zaman pandemi, karena sepedaan dan sebagainya kenal. Abis itu nikah di awal 2021. Wow, cepet itu ya? Iya, jadi 4 bulanan gitu dia akhirnya. Berarti sekarang masih pacaran-pacarannya dong? Masih sering marah-marahannya. Oh. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alul TV. Bintang aku kali ini yang ke rumah adalah seorang pedangdut senior yang baru saja melepaskan anak sematawayangnya ke jenjang pernikahan. Baik, Nurjana, selamat ya. Selamat juga ya. Beda dikit doang kita. Iya, selamat ya. Anak pertama kan? Anak pertama, pernikahan iya. pertama. Ember. Dan seru pertama kali ya. Ember dan viral juga. Ini pernikahan anaknya Mbak Ika adalah Dira atau Siti Adira Kania. Ini viral banget nih, nyanyi bapak sama bapaknya lagi. Memantan bisa nyanyi duet, ya Allah. Sudah berdamai mungkin saya. Jangan ngomong gitu ke saya ya. Oh iya gitu ya. Oke, siap. Gimana rasanya melepaskan putri sematawayang? Buat saya ada apa ya bahasanya yang pas ya, tapi dia nikah ya sekarang gitu maksudnya. Wah, sudah menikah ya gitu. Pasti kan perasaan saya ngeliatnya even pun kemarin tetap sama kita sebelum pernikahan ini, kalau anak kembali bagi kita kan tetap balik seperti dia anak kecil, maksudnya bukan anak kecil ya. Apa yang biasanya kita lakukan saat makan, apa yang biasanya kita lakukan saat ketemu, apa yang kita lakukan saat ngobrol. Di luar dia bisa dewasa, tapi pada saat balik ke kita kan dia ya udah seperti dia dari kecil sampai gede, ya udah begitu-gitu aja gitu. Mah gitu kan. Jadi buat aku pada saat dia menikah ya, rasanya sih jenjang ini berbeda gitu kan ya. Kalau dulu cuman kuliah kelar wisuda, bangga gitu. Ini akan menempuh hidupnya yang artinya dalam perjalanannya kita punya batas yang lain nih sama anak. Iya. Ada wilayah yang lain sama anak. Terus harus kita menghargai, belajar menghargai hal-hal yang lain akan kita temukan dalam pernikahan mereka. Dalam pernikahan itu gitu ya. Kita kan juga pernah nikah ya. Aku juga flashback kalau dulu aku nikah gimana ya rasanya orang tua. Saya merasakan bagaimana perasaan orang tua sama proses saya dulu perasaannya kayak gini sama gitu. Gimana caranya tuh. Jangan menjadi mertua yang rese gitu ya. Iya kan kita pasti tahu ya, kayak misalkan kita waktu jadi anak kita kan nggak tahu kalau orang tua kita, saya nggak pengen orang tua saya kayak begini kalau sama teman saya, kalau saya lagi ngumpul atau apa. Nah apalagi kalau nikah. Sebisa mungkin kan kita juga punya frame sebenarnya apa yang dia mau ya. Kita berkaca sama diri kita juga waktu aku nikah dulu. Aku pengennya orang tua jangan begini. Hal-hal yang kayaknya kita paham dasar bakal ngeganggu. Mulai direm tuh, mulai berpikir. Aku harus belajar gimana cara menghadapi framing pada saat anak menikah gitu kan. Seperti kita flashback pada diri kita sendiri. Gitu. Soalnya kan di kau ini kan ngasuh sendiri ya. Dia hak asuh dulu sama siapa? Sama Ike? Hak asuh enggak, kita jadi bersama. Oh jadi bisa pindah ke bapaknya, bisa ke sini. dirimu ya? Dibebaskan aja, tapi ya dalam perjalanannya memang kita udah biasa. Aku ya sudah terbiasa Dira terbagi dan berbagi. Jadi
menata diri itu untuk berbagi karena anak diberi keleluasaan itu juga butuh proses, butuh waktu. Terus dalam beberapa hal, qadarullahnya banyak hal yang aku harus bisa menata hati pada saat berbagi itu. Gitu. Ya kalau ibu kan egois ya. Anyway, pengennya begini, pengennya begitu. Tapi kan memang kondisinya harus, oh ya sudah harus berbagi. Terus anak kita juga punya hak kan untuk memilih. Aku lagi mau ke sana, aku lagi mau ke sini gitu. Nah, kondisi seperti itulah. Berarti kalau Ika sendiri sebagai mertua tipe yang gimana nih? Yang ikut campur atau enggak? Atau udah ini adalah pernikahan anak, udah bukan lagi bagian gue, ini adalah bagian suaminya untuk menjadi imamnya. Aku hanya sebagai penonton dan mendoakan. Kayak waktu aku proses sama Dira juga, aku posisinya menempatkan diriku standby. Standby artian kalau anak aku perlu, mereka bilang mau bantu, oke, kita bantu. Gitu kayaknya ya, aku akan begitu. Begitu juga jadi mertua, kayaknya aku nggak mau terlalu masuk karena bicara dalam beberapa hal kita kan denger ya ustadz ngomong baiknya pada saat anak sudah berumah tangga atau kita berumah tangga, kita jangan masuk terlalu dalam. Betul itu. Biarkan dia mengolah dirinya sendiri. Mungkin polanya akan berbeda, mereka nemu chemistry sendiri, itu aja. Bagaimana tidur, bagaimana makan, bagaimana sarapan. Kadang-kadang mertua punya pola, dia punya pola, itu yang basic. Ya juga ya, dalam perjalanan aku juga ngerasain kan. Jadi buat aku standby aja, kalau tiba-tiba dia mau ada minta bantuan, kita terbuka. Saya terbuka untuk Dira mau apa, Dira mau cerita apa, atau Dira mau diskusi apa, atau Dira mau minta tolong apa. Itu aja sih, posisinya adalah standby untuk anak gitu aja. Berarti lo bukan yang rese ikut campur anak ya, berarti paham tentang pengetahuan itu ya. Insya Allah. Iya. Sama sih sama gue, ya kan? Ikut campur ya. Biarin aja, nanti kan mereka mentok kalau misalkan perlu jawaban, mudah-mudahan kita orang pertama yang ditanya gitu kan, itu aja. Atau orang terakhir yang dikasih tahu. Bisa jadi. Udah ini aja tiba-tiba, Mah udah begini ya, gitu kan. Mah, aku minta maaf ya, udah begini-begini. Hah? Kenapa gak ngomong? Kenapa nggak ngomong? Ya habis takut nanti kita bikin orang tua sedih gitu kan. Termarah, Nah ini kita ngomongin lagi tentang pernikahan Dira ini ya. Di saat rangkaian prosesi pernikahan, part apa yang membuat Ike sampai menangis terharu? Sungkeman ataukah apa? Part sudah pasti proses izin. Oh iya. Itu berarti pas apa siraman atau pas akad? Aku kan nggak ada siraman nih. Oh, lo langsung akad berarti? Langsung akad, jadi cuma ada pengajian ada petua-petua, habis itu langsung ke akad. Dalam proses akad itu kita pengen ada proses kita dialog, dia ada izin ke kita. Terus kita nyampein pesan-pesan ke dia. Waktu dia keluar dari pintu, dia kan keluar dari pintu arah sana, dianterin sama kakungnya. Buat aku Dira itu Dira segini lari-lari, Dira kecil gitu langsung ke belakang semua. Dira yang aku nyusuin dia lumayan 2 tahunan gitu, aku bagaimana masih ngekep dia waktu nggak mau lepas dari ASI gitu-gitu. Wah, berbaur-baur. Dira nangis, Dira di sekolah dengan dia suka dandannya jadi kutekan gitu. Aku ini anak lucu gitu, dia proses-proses bagaimana dia nggak mau olahraga di sekolah gitu, dia flashback hal-hal yang dia lucu, dia seru, yang aku langsung yang dia di situ, terus dia mau dinikahin, mau menikah gitu kan, diantarin sama kakungnya dengan segala posturnya dia yang ada. Aku belum sampai dia masuk itu aku udah meleleh duluan, udah nggak sanggup gitu. Jadi udah, wah anak saya udah gede ya, wah anak saya udah jenjangnya ini bukan jenjang yang buat aku masih seru gitu, tapi ini udah serius gitu, karena jelas batasnya orang tua pada saat anak menikah, jelas sudah batasnya. Dia sudah tanggung jawab suaminya, dia sudah punya tanggung jawab sendiri dalam hidupnya, dalam proses hidup kedewasaannya. Rasanya ya lepas ya gitu, ada lepasnya aku nggak tahu, pokoknya kayaknya lepas, tapi dalam artian kok saya juga ngerasa pasnya saat ini saya harus belajar membatasi hal-hal yang biasanya orang tua ego. Pastikan orang tua ada egonya. Udah tuh, habis itu ngomong, habis itu saya nyampein pesan-pesan itu juga, udah air mata udah nggak sanggup deh, nggak tahu kenapa ya udah aja kita cengeng aja gitu, nggak semelo-melonya. Pasti karena flashback memori tadi ya udah dijelasin ya, sama melepaskan itu kan kayak
lepas. Berbeda rasanya, ini Iya. nikah ya. Kayaknya emang kita kayak lagi menyerahkan anak kita sama yang bertanggung jawab lagi sama hidupnya gitu, sama suaminya gitu. Beda banget rasanya. Gimana kan cari gitu kan? Tapi anak cowok sih ya. Anak cowok. Anak gue sih Apakah nangis. sama? Gue aja cuma seberapa detik nangis bentar. Bentar habis itu udah Sadar, langsung udah. sadar lagi, langsung lempeng lagi, tegas Iya, lagi. iya. Awal seberapa detik doang itu ya, sempat gue yang agak Oleng dikit lah ya. oleng dikit habis itu Ah. langsung tahan lagi, Iya. bisa tegas lagi. Memberikan pesan-pesan Pesan-pesan, sih. iya sih. Itu nggak gampang menurut saya ya, mengembalikan itu cepet gitu Iya. kan. Aku Karena pada dasarnya gue tuh orangnya nggak cengeng ya. Iya. Untuk nangis tuh kayak tabu gitu loh buat gue ya gitu. Tapi kan Paham. jadi yang namanya juga seorang ibu ngelepasinnya tuh, tapi sebenarnya gue udah nangis dari sebelumnya. Kalau gue Oh, waktu dia midodareni. enggak, Atau apa? mungkin mungkin di kamar mandi lagi mandi mungkin ngelepasin itu kayak udah. Gitu. Iya, iya. Ada momen kita sendiri Iya. yang kita lepas. Iya sih, itu pasti nggak kebayang rasanya. Oh, gue pas gue nulis di Instagram tuh. Gue nulis kata-kata yang buat anak iya. gue gitu. Itu gue nangis. Di situ gue nangis. Udah di situ gue udah cukup gue nangis di situ. Itu momen kita sendiri ya untuk Ember, nyampein. Nggak susah terungkap dengan kata-kata tapi emang berat. Tapi nggak tahu apa namanya tapi berat kita. Iya. Itulah yang terjadi. Iya lama nggak kemarin nangisnya? Lumayan ya. Sampai dari nggak pakai kacamata, aku minta kacamata, burem semuanya. Aku bilang aku udah nggak bisa, aku minta kacamata, aku nggak bisa, udah dari oke gitu. Mau ini basah mulu kan lama-lama, kalau air masih ada di situ kan makin burem kita kan. Iya. 3 kali aku bilang sorry ya, maaf ya, astagfirullah, beberapa kali gitu baru pas minta kacamata baru bisa. Ya udah fokus. Bapaknya bilang fokus, bisa gitu. Iya, bisa aku gitu. Insya Allah gitu. Ya udah, Bismillah baca lagi. Itu juga baca. Kalau nggak baca apa kabar? Buyar kayaknya. Nggak tahu deh. Aldi nangis nggak waktu dia ngangkatin dia kan ini kan anak cewek ya. Iya betul. Melepas anak cowok sama melepas anak cewek itu kan Beda ya? agak beda ya. Kalau anak cowok kan dia laki gitu. Iya. Perempuan kan lebih kayak yang karena kalau laki kan masih ibu masih ada anak gue cowok ya Iya, gitu loh. iya. Karena istrinya gimana pasti akan ikut imamnya Imamnya, kan. Kalau anak betul. perempuan kayak diambil imamnya gitu kan. Kayak diambil anak kita. Iya, diambil sama. Ya emang udah harus diambil orang gitu kan, udah waktunya. Bapaknya mah nangis. Sama, nangis juga. Jadi, tapi nangisnya bukan pada saat ucap akad, tapi lebih pada saat itu tadi pesan-pesan. Jadi kita ada momentum bapaknya nyampein hal-hal yang dipesankan sama Dira, dipesankan sama suaminya juga, tapi ke Dira banyak, ya bercerita banyak. Wah, pokoknya kalau saya cuma selembar, bapaknya kayak 3 lembar ya. Jadi anak cinta pertamanya dia kan diambil ya, anak perempuan kan sama bapak, ya udahlah gitu. Saya ngerasain kalau sebagai anak perempuan juga itu pasti sama bapak manjanya minta ampun. Jadi bapaknya juga mesen-meseninnya tuh sampai 2,5 lembar gitu ngebacainnya. Tapi untung bahasanya lucu dan seru maksudnya, tapi ada banyak sedihnya. Dia aja udah yang tunggu ya, ambil tisu, tunggu ya, ambil tisu. Nangis juga dia, deket-deket banget kan mereka juga. Iya. Oke. Nah ini Dira itu sebelum menikah berapa lama relationship-nya sama suaminya? 3 tahun. 3 tahun. Pada saat izin menikah itu udah berapa lama sebelumnya? Izin menikah itu setahun sebelumnya. Oh. Jadi udah ada bridging ya sebenarnya. Oke. Kayaknya kita tahun depan deh mah. Tapi sebelumnya memang pada saat saya lihat kan karena dia satu kantor. Oke. Jadi satu kantor setiap saat bersama-sama nih gitu. Terus kalau misalkan tugas apa segala macam. Bukannya sok gimana-gimana gitu. Kan kita anak perempuan. Kalau saya ngerasa bahwa intensitas sering itu juga saya pengen anak saya dijaga dengan baik dan benar di mata Tuhan. Kalau kelamaan nih takutnya nanti apalah hal-hal yang enggak inilah gitu ya, bicara keyakinan gitu kan. Jadi lebih baik kalau saya karena ditemuin lagi, ketemu lagi, anaknya juga oke, anaknya alhamdulillah baik. Anak saya kan agak aktif dan seru gitu ya, terus kayaknya bisa ngebalance anak saya nih gitu dalam perjalanannya kenal sama calonnya. Udah deh kalau kalian serius, malah saya akhirnya nanya kalian tuh mau apa, mau bagaimana setelah 2 tahun. Sempet nanyain itu ke calon menantu di waktu itu. Iya, aku nanyain. Terus? Karena kan aku belum tahu gimana nih hubungannya, udah mulai lewat setahun, udah setahun setengah, udah 2 tahun kan. Terus sering bareng gitu ya, jadi aku agak
di antara ya aku percaya sama nih anak, tapi aku juga pengen ngejagain anakku. Karena anak perempuan ya gitu. Anak perempuan beda sih kalau mesti tanyain, serius nggak sama anak gue gitu kan ya? Iya, aku kan takut ya gitu. Jadi kalian gimana nih hubungannya? Jadi pada saatnya yang lain mungkin calonnya itu ngomong sama si Dira suruh ngomong sama bapaknya. Sisi yang lain aku sebagai ibu perempuan tuh yang nanya sama mereka, kalian gimana nih hubungannya ke depan? Seriusnya gimana nih gitu. Aku yang nanya. Aku nanya sama mereka karena pengen tahu aja kalau misal kita nanti aja kayaknya masih ini serius nggak sih hubungannya, sementara satu usia, kedua kebersamaan bersama-sama itu buat saya perlu dijagalah gitu ya, kebersamaan yang terlalu sering itu perlu dijagalah gitu. Jadi kalau kalian serius ya udah, aku nanya ngobrol sama Adrian gimana gitu. Serius tante, rencananya tahun depan tahun depan kita udah mulai. Tadinya kan mau 2,5 tahun mereka pengen ini, terus kayaknya mereka ngatur waktu dan sebagainya lah dengan kesibukannya, akhirnya di tahun kedua itu mereka bilang tahun depan tante gitu. Oh ya udah. Kalau seandainya waktu itu bilangnya nanti dulu deh, Dika sebagai ibu akan ngomong apa ke anak? Ini kan udah lewat nikah juga ya. Gitu. Kalau seandainya dia bilang ntar aja kayaknya aku masih sibuk kerja atau sibuk kita masih fokus karir masing-masing, Ye akan bilang apa ke anak? Kamu kalau mau hubungan sama orang yang pasti-pasti aja. Oh gitu ya. Anyway, kalau nggak pasti-pasti aku nggak mau, jangan mau. Maksudnya sebagai perempuan ya, kalau dia belum ngerasa pasti-pasti ya nanti aja, kalau gitu nggak usah tunggu dia ngerasa yakin pasti. Kalau emang berhubungan sama kamu ada tujuan, kalau masih ini masih itu secara selalu bersama-sama dan kayaknya nggak pasti-pasti, terus buat aku pasti ngomongnya, kamu kalau berhubungan ya pasti-pasti aja, niatnya apa gitu. Yang jelas gitu, emang saya mau begini tante, kan jelas ya. Jangan tiba-tiba oh nanti dulu tante masih mau karir, masih oke. Sementara buat saya pada saat itu tahun pertama mungkin masih boleh lah ya. Pas udah masuk tahun kedua saya pengen tahu, terus udah gitu jenjang karirnya kan juga saya tahu bahwa bisa ya bertanggung jawab seperti yang anak saya gitu ya. Kan kalau orang suka itu nggak bisa ketaker, saya harus suka semuanya kan. Ada hal-hal yang anak saya lebih mau ngejalanin gitu. Tapi karena saya ngeliat anaknya baik, terus sabar kayaknya ngadepin anak saya yang seru ini gitu. Terus habis itu dalam perjalanannya dia juga punya komitmen, ya tante kita serius kok. Nah, ada kata-kata, ya tante saya serius gitu. Kalau enggak, kalau masih belum tahu, wah saya langsung mungkin di kamar yang lain sama Adira ini. Kalau mau cari cowok, pasti-pasti aja. Ini pelajaran buat ibu-ibu yang di luar sana yang punya anak perempuan yang pacarannya udah lebih dari 2 tahun terus belum ada jawaban ya. Iya, serius tante. Mesti tegesin tuh ya. Buat aku anak perempuan ya, anak perempuan soalnya. Kalau anak cowok kan nggak ada expired date-nya ya kan. Kalau anak perempuan ada expired date-nya ya kan gitu. Nggak tahu ya, kalau aku sih begitu pasti-pastilah gitu. Kalau saya ngeliat dia udah punya pekerjaan kan dia bisa tanggung jawab, insya Allah lah gitu rezeki. Nah pas minta izin itu langsung oke atau waktu minta izin itu momennya apa ya waktu itu kita pasti ketemu makan sih, ya udah pas minta izin, oh ya syukur kalau gitu kalau kalian udah mulai mau serius, karena aku sempat dapat jawaban anak aku tuh yang dia maunya aku kuliah dulu lagi nih mah, maksudnya ambil S2 dulu, rencananya gitu, ambil S2 dulu, kerja ambil S2 dulu gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya dia enjoy kerja, dia enjoy berteman, dia udah gitu pacarnya satu kantor. Ya udah, jadi kayaknya udah keenakan di dunianya. Pekerjaan. Duta ada duit ya. Sekian ini, oh ada kenaikan mah, bisa aja kamu. Udah ada naik gaji mah, udah ada gaji lagi enjoy. Gimana sih kalau anak segitu kan lagi seru-serunya sama pekerjaan ya udahlah dia enjoy. Dan pegang duit sendiri juga enak kan. Itu dia. Kalau sekolah kan nanti wah ada sekolah lagi ya kan. Iya, aku bilang hati-hati ya megang duit ya, kalian berdua harus mandiri dan cari uang. Bagaimana caranya punya sesuatu itu kalian berdua itu lebih sedap. Gitu. Lebih sedap, mau apapun bentuknya lebih sedap rasanya gitu. Oke, apa nasihat yang Mbak Ike, maksudnya tulisannya Mbak Ike nih, apa yang nasihat Mbak Ike sampaikan ke Dira agar bisa menjadi istri yang baik? Kalau buat menantu, nasihat khususnya apa? Ke Dira itu sih, sebenarnya sih apa ya, aku juga ngerasa dalam proses hidup tuh sebenarnya orang belajar sendiri ya. Artinya dia akan ketemu apa dan gimana dia di dalam rumah tangga menurut saya. Jadi kalau aku sama Dira lebih berpikir, Dir, kalau kamu jalan di rumah tangga itu yang paling penting adalah kamu sama Adrian itu tidak putus berkomunikasi dan diskusi.
Komunikasi nomor satu sih Iya, ya. iya. Jadi komunikasi itu penting. Jadi apapun sebaiknya kalian tuh jadi teman kamu berkomunikasi yang tidak putus dan jadi teman diskusi yang asik aja dulu. Karena dunia kerja itu kan juga merekatkan mereka ya. Itu kan ada intensitas yang sifatnya sama. Karena kegiatan yang sama, karena aktivitas yang sama, gitu, karena ritme hidup yang sama, itu kan juga mendorong akhirnya aku butuh kamu, kamu butuh aku, sama-sama saling butuh nih, gitu. Mungkin butuh itu juga bukan kata-kata klise. Butuh itu harus tetap ditanamkan, walaupun kamu mandiri gitu misalkan. Kalau sampai kamu udah nggak butuh dia, bahaya juga. Ya nggak sih? Kalau kita udah nggak ngerasa butuh. Butuh itu kan juga bukan bentuknya materi. Ya perhatian, ya kasih sayang, ya apa ya. Hal-hal yang sifatnya tuh manusiawi aja sebenarnya, tapi itu ngaruh gitu ternyata gitu. Kita ngeliat hal yang simpel, tapi itu ngaruh loh, bahwa kita ngerasa dibutuhin, kita dicariin, atau kita ngerasa disayang. Mungkin kalau dicariin sesuatu yang biasa deh, karena kadang-kadang ruang kerja kita udah tahu dia kesini, tapi bagaimana dibutuhin untuk ngebalance hidup kita, kan hidup ada sedih. Kalau lagi saat susah lah ya mungkin kita perlu orang ya. Kalau lagi happy ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan lagi susah gitu, kalau suaminya kamu bisa jadi partner kamu dan kamu juga jadi partner suami kamu juga, itu enak gitu. Bonding itu kan yang kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, karena kesibukan, karena bisa gitu. Ya, sebuah relationship harus disiramin terus lah ya. Harus diupayakan tetap harmonis. Harus ada spark-spark gitu kan. Gitu. Harus muncul terus kan. Aku kan tahu dirimu katanya berpisah, tapi pada saat bertemu itu sparklingnya makin enak kan? Iya, lebih enak ketemu pada saat udah misalnya kayak nanti aku pulang ya kan. Terus tiba-tiba sibuk-sibuk ketemu lagi terus ngomongin ngapain tadi? Ini gini-gini. Ini gini-gini. Udah. Jadi jarang untuk berantem gitu loh. Iya, jadi ada aja percikan baru, ada aja diskusi baru yang membuat kita pengen denger, pengen tahu kamu aja mana aja kamu gitu kan ya, gitu kayak gitu. Itu simple tapi emang kita kadang-kadang lupa ya kalau bareng-barengnya sih. Udah serumah kan kita, ya udah dah dia udah pulang kok. Gitu kan, jadi kayak rutinitas yang nggak perlu diupayakan lagi gitu, bahwa kita ada sebuah apa ya spark yang harus terus disiramin terus kan. Bener. Waktu kita pacaran kan sebenarnya yang didiskusin nggak penting ya. Bisa berjam-jam gitu ya, bisa keliling, nggak pulang gitu maksudnya. Pulangnya nanti aja, keliling dulu, either di jalan atau di jalan, atau ngopi dulu aja sampai abis kafenya tutup. Bisa kan kita begitu. Pada saat berumah tangga kita lupa menciptakan hal kecil itu kayaknya. Iya nggak sih? Ya kalau yang kayak hubungan yang kayak gue kan emang pisah. Jadi begitu ketemu asik kan? Kayak kita pacaran ketemu nguteknya seharian gitu kan gitu. Nah, anak-anakku kan kerja nih, saya berharap pada saat dia kerja pas balik ke rumah kamu ciptakan lah gitu. Sebenarnya emang harus ingat bagaimana pacaran rasanya. Betul sih. Iya sih. Rasanya pacaran kan nggak mau pulang, betah ngobrol, padahal nggak penting banget ngobrolnya. Nah kita lupa tuh kadang-kadang ya juga ya. Iya, padahal itu dulu yang pada ngerekatin kita. Saking kita kangen pengen ketemu lagi ngobrol. Pas sudah serumah, lo lagi. Jamnya bangun udah tahu, jamnya makan udah tahu. Ya, perginya pun kemana udah tahu ya kan. Udah kayak yang ya udahlah ya gitu. Udah kayak obligasi kewajiban doang pada akhirnya kan gitu kan. Nah kita lupa tuh. Aku juga mencoba introspeksi diri aku ya. Aku juga denger waktu itu siapa ngomong gitu. Padahal itu adalah pada saat kamu pacaran, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa berlama-lama sama dia. Gimana caranya di rumah kamu ciptakan itu. Oke. Ini juga ya gitu. Iya. Kalau Maya kan udah ketemu tuh ritmenya. Nggak ketemu nggak apa-apa. Nggak ketemu nggak apa-apa. Ketemu traveling bareng. Iya. Seru-seruan. Pulang bisa lagi. Ntar ketemu lagi weekend ya kan. Masing-masing dengan sibuk masing-masing. Malah enak sih menurut yang kita yang sudah umurnya udah senior ya. Dan udah pernah merasakan hal-hal yang lain. Buat yang baru pernikahan jangan. Aneh nih pernikahan gitu ya. Tapi buat kalau kita yang udah senior yang umurnya udah di masa tenang. Betul. Kayak nggak perlu ada drama, enak-enak aja gitu kan ya. Udah lelah kita drama kali ya, capek hidup kita udah drama. Jadi cari aja sesuatu yang menyenangkan dan menenangkan, tapi nggak pas mungkin buat anak-anak baru. Tapi ya garis bawahnya ciptakanlah suasana yang romantis terus. Gimana caranya? Ini berarti pesan yang sama buat Dira sama menantu nih ya? Iya sama dua-duanya. Terus Adrian juga jadi teman yang teman berkomunikasi dan teman diskusi yang enak ya. Karena dari situlah kalau kita di rumah udah enak berkomunikasi, kita kan nggak akan cari kemana-mana. Ya udah nanti kalau gue capek gue malah laki gue aja deh gitu. Ntar gue marah gue malah laki gue aja deh gitu. Laki gue bisa gini kan gitu ya, lebih enak ya. Gitu. Nggak kemana-mana jadinya gitu. Itu sih sebenarnya nggak tahu ya itu ataukah saya ngerasa itu
dalam perjalanan hidup ya kita juga ngerasain itu, harus ada bonding. Kita juga kehilangan momen kan, bagaimana menciptakan bonding ya. Sebenarnya kekurangan kita itu yang saya sampaikan, apa yang kita rasakan kan gitu sebenarnya gitu. Oke, momen yang bakal dikangenin bersama anak ya. Aku sih berharap dalam beberapa aku tuh sama Dira kan emang sebenarnya lebih suka ketemu, diskusi. Kebetulan kerjaan dia kadang-kadang sama kerjaan aku kan ngobrolnya. Atau kadang-kadang dia kan suka bertanya soal apa-apa ke aku di soal pekerjaannya. Dia kan di law firm ya. Terus saya berharap dia tetap mau ngobrol sama saya soal itu. Terus aku berharap dia tetap mau saya peluk-peluk. Karena buat aku kemarin aja ada momen sehari atau malam ini, besok nikah, terus kita kan ketemu ngobrol sama dia. Dia, boleh nggak aku peluk dulu yang lama gitu, biar kamu kan besok udah jadi istri orang gitu. Boleh nggak aku peluk? Rasanya sih mungkin ya tetap membolehkan ya, cuman kan pasti kalau nanti pasti nggak tahu dia dengan suasana yang berbeda kah, apa yang berbeda kah, aku nggak tahu. Tapi meluk pada saat dia belum menikah itu rasanya sih beda menurut saya gitu. Pada nggak tahu gimana, tapi saya kalau ngeliat suaminya sih saya positive thinking, dia pasti nggak apa-apa deh kalau saya lagi agak norak pengen meluk. Ya gitu. pasti boleh lah, masa nggak boleh? Emaknya gimana? Pengen meluk gitu. Terus mudah-mudahan dia tidak merubah banyak hal gitu. Yang aku pikir, kalau aku sih lebih senang sama dia diskusi, udah pasti. Diskusi seputar berhubungan sama kerjaan dia, sama dunia musik karena dia senang musik juga kan. Terus udah gitu diskusi, mudah-mudahan dia masih mau banyak memberikan ruang juga buat saya berdiskusi, karena suaminya kan juga sebenarnya satu kerjaan ya, bisa aja tiba-tiba ya aku sama suamiku aja kan bisa, tiba-tiba saya ditinggalkan, bye mama gitu kan. Tapi mudah-mudahan enggak gitu, mudah-mudahan kita masih tetap bisa jadi teman diskusi yang asik untuk kebutuhan dia ya. Kalau bicara diskusi memang aku lebih kebutuhan dia aja. Tapi nggak pengen kayak kangen masakin buat anak, bawain makanan ke rumah dia gitu? Atau udah biarin aja deh gitu? Kalau dia sama aku biasanya memang dia selalu bilang apa aja, mah tolong ambilin ini, mah tolong ini, mah tolong suwirin. Nggak tahu deh nanti kalau udah berumah tangga masih begitu gak gitu ya. Ayam susah nih mah, suwirin. Oke suwirin, mah bikinin, kalau misalkan dia sarapannya suka scramble, mah bikinin scramble apa segala macam gitu kalau aku lagi sama dia. Tapi kalau udah berumah tangga, nah artinya dia punya tanggung jawab ya. Apakah pada saat nggak ada suaminya aku juga disuruh? Aku tahu. Ini baru lagi, baru berapa hari kan? Berapa hari gitu. Yeah. Terus yang pasti sih kemarin ini sempat ada lucunya adalah selain aku nggak mau kehilangan momen-momen diskusi sama dia, karena itu menurut aku momen bonding yang asik gitu ya. Dia gini, mah boleh nggak? Kalau mama bisa tuh pindah, kayaknya rumahnya agak mendekat ke aku deh. Maksudnya? Ya nanti kalau aku nitip-nitip anak aku gampang. Waduh Dira, kalau mama masih kerja gimana? Iya kan nitip sama mama lebih enak lah, pasti bisa lah mama ngatur waktunya. Makanya mama rumahnya deket-deket aja sama aku ya katanya. Oh, oke. Udah pesan-pesannya begitu tuh. Mau pindah? Lagi mikir-mikir. Karena aku di timur kan, dia di selatan. Oh, di mana di selatannya? Di Ciganjur. Oh. Gitu. Dia saat ini masih dekat sini dong. Emang, rumah lama kita. Jadi itu rumah kecil dia sekarang ini. Rumah kecil dia tinggal di situ. Walaupun di sebelahnya ada rumah juga yang katanya, jadi dulu kita punya rumah yang kita pecah dua. Dia tinggal yang sebelah sini, yang sebelah sini. Nah, nggak jauh-jauh di mas, sini aja yang sebelah kan ya aku. Tapi mama deket-deket ya pindahnya ke sini. Ya dipikir gampang. Tapi kata dia biar aku gampang kalau nitip-nitip. Nah udah nitip-nitip. Ya udah. Kalau misalnya disuruh pindah, mau nggak? Sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Tapi aku juga orang yang rumah itu kan sebenarnya kayak kita bisa betah apa enggak ya. Memang benar harus dapat yang pas dulu lah gitu. Terus kalau aku berdua sama suami aku berduaan doang, terus nggak ada lagi siapa-siapa, kita nggak, misalkan kita tidak dikaruniai anak nih gitu. Ya udahlah ya. Enggak, pertanyaannya masih mau dikaruniai anak? No. Enggak. Wah gila. Tapi walau disop kan gitu, karena dalam posisi aku memang belum masuk menopause ya, walau disop gitu. Tiba-tiba Tuhan ngasih kan nggak tahu. Tapi ya di kondisi sih aku tidak lagi pengen harus punya anak gitu, enggak lah gitu. Tapi kan kalau Tuhan mau kan kita nggak tahu. Gitu. Itu masalahnya. Tapi pertanyaannya mau atau tidak?
nanti kalau dia lahir sama man cucuku dong. Oh, tante sama ini. Oh, gimana? Tante sama Tante cucunya sama cucu. berumur ya bersama. Itu kayak Amina sama siapa? Iya kan. Amina sama siapa? Arsy ya? Arsy. Iya, iya. Ya, tapi kan iya memang kan berdua. Ya, Jadi tinggal lah. So far sih aku enjoy sih untuk saat ini. Alhamdulillah udah punya Dira. Maksudnya apapun aku punya anak gitu. Di situ sih udah sangat bersyukur. Ya, oke. Oke, sekarang kan dirimu udah berbahagia dengan pasangan baru yang akhirnya dipertemukan setelah 14 tahun sendiri. Kenapa begitu yakin memilih Carly Fu sebagai suami? Ya qadarullah kali ya. Aku juga bingung dulu. Maksudnya 14 tahun, terus ketemu dia. Dalam banyak hal hati dan pikiran tuh kok melangkahnya yakin-yakin aja. Ya kan dalam perjalanan hidup kita kan nggak pernah lah ketemu orang pacaran apa segala macam, terus tapi kok untuk menentukan nikah gitu kok aku nggak yakin gitu dulu. Tapi waktu itu mungkin karena sama Carly dalam beberapa hal secara prinsip aku udah ngerasa oh ya udah aman gitu. Walaupun sebenarnya agak cepat juga ya 3 bulan terus aku tentuin nikah ya. Buat aku qadarullah sih. Menurut aku qadarullah. Jadi ya memang sudah ditentukan Allah ya aku jalanin aja. Ini baru kenal 3 bulan terus habis itu nikah atau gimana? Iya, kenal 3 bulan. Kenal itu awal 2021. Akhir 2020. Zaman pandemi. Karena sepedaan dan sebagainya kenal. Abis itu nikah di awal 2021. Wow, cepet itu ya. Iya, jadi 4 bulanan gitu dia. Berarti sekarang masih pacarannya dong? Masih sering marah-marahannya. Oh. Aduh kayak saya bukan anak yang berarti kok ada marah-marahan juga ya. Karena ya aku kan lebih tua dari Carly tuh 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun, oke. Jadi dalam fase hidup kan kita kalau udah sampai di sini kan kadang-kadang easy going aja ya. Hal kecil tuh kita cek aja deh, santai aja deh. Oh ya belum ini, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau buat dia big deal, harus gini, harus gitu, harus misalkan kita nggak biasa laporan kan ya, karena lama sendiri ya. Wih banget. Iya kan, ya udah deh, lupa gitu aku ngabarin gitu. Oh ya aku udah sampai sini. Terus kalau ini nanti kabarin lagi. Nah aku nggak bisa kalau aku udah sampai satu tempat belum pindah berarti aku nggak ngabarin. Kalau dia maunya kabarin, udah selesai nggak selesai, terus nggak pindah kek, terus kamu nanya kek aku di mana gitu-gitu. Akunya belum terbiasa, ya kan biasanya kan bawa badan sendiri apa sendiri gitu. Nah itu mungkin hal-hal kecil itu aku belajar banyak sih. 3-4 tahun ini gue benar-benar yang adjust sama hey kamu sudah punya suami gitu. Jadi kamu harus adjust gitu. 14 tahun tuh lama loh. Lama lah. Sendiri tuh lama loh. Itu bisa lupa loh jadi gimana pertama kali pas kawin tuh agak kaget gak? Nih punya pasangan lagi gue. Iya sih, tapi ya udah agak linglung lah maksudnya agak oh iya ya, aku udah punya suami ya. Gitu. Saya kalau misalkan dia ngingetin, kamu belum gini-gini. Oh iya ya, ada kamu ya gitu. Jadi ya adjust lah. Penyesuaian 14 tahun tuh kan 4 tahun ini masih penyesuaian nggak? Masih ya. Masih ya? Rasanya sih masih. Jadi mengenal karakter kan 3 bulan. Itu kan pasti dalam perjalanan saya kenal karakter dia karakternya kayak begini apa masih lah. Iyalah, 3 bulan mah. Itu sih baru hai gitu doang. Yang baru begitu kawin, blank langsung wah. Pecah kado ya. Gitu. Masih penyesuaian. Berarti jawabannya memang yakin ya karena tadi kenapa? Qadarullah menurut aku. Qadarullah. Oh iya. Kak, rasanya apa sih selain qadarullah pasti ya namanya juga perjalanan hidup pasti Tuhan yang nentuin. Apa yang membuat ini yakin ini bakal aku mau sama dia? Apa yang membuat yakin? Jadi gini, dia tuh tipe orang yang saya ngelihat waktu itu mungkin dibanding aku orangnya lebih seru gitu. Kalau dia lebih diam, lebih ya udah diam gitu ya, nggak banyak ngobrol tapi seperlu-perlunya. Terus dalam perjalanan juga aku ngeliat bahwa dia kan ada di dunia yang sama nih, dunia pekerjaan. Aku juga butuh support nih di dunia pekerjaan. Mudah-mudahan dia bisa support di entertain gitu kan. Terus dalam perjalanannya lagi dia bisa cepat dekat sama keluarga. Terus dia dekat sama teman-teman gitu. Jadi support system aku ini
bisa diambil hatinya sama dia. Terus udah gitu support system aku ini nyampein lah ke aku, ya udahlah kamu kan udah lama sendiri lah, udahlah kamu kayaknya baik deh dia gitu. Jadi support system ini juga mensupport untuk saya, udahlah kamu mau ngapain lagi sih gitu. Nah tadi dia masih berpikir adalah pingin sih punya anak, beneran aku pengen punya anak satu lagi, aku pingin gitu. Tapi melihat usia, melihat kondisi, dan setelah dalam perjalanan kayaknya itu tidak harus. Tapi kalau misalkan Tuhan masih, makanya aku selalu bilang, aku masih mau punya anak sebenarnya gitu. Tapi melihat kondisinya kayaknya lebih banyak resikonya, jadi ngerasa bahwa itu rezeki yang lain aja deh gitu, udah jadi prioritas. Kenapa? Karena aku sama Dira kan berbagi sama bapaknya. Terus ada ketidakpuasan tuh atau ada rasa pengen banget ngurus gitu dari proses anak lagi gitu. Terus habis itu ngukur-ngukur badan, ngukur-ngukur fisik, ngukur-ngukur kegiatan. Nanti kamu maunya doang, kamu sebenarnya mampu apa enggak? Iya, belum lagi seumur-umur kita ini kan Resiko. suruh nganter lagi ke TK lagi. Aduh mak, tolong mak. Udah pernah ya? Udah pernah mak. Makanya apa tuh vaksinasi ke dokter lagi, dokter anak. Aduh. lagi pas aku lagi begitu punya bayi lagi ya, vaksin ini. Udah pernah sih dulu ya. Alhamdulillah udah pernah sih ya, nganterin ke sekolahan, belum Dia cucu, mandi paling gitu. bener cucu sih. Iya sih. Ngurus cucu udah. Kalau Lebih kita fun lagi ya. lebih fun dan rasanya kan beda kan. Kalau misalnya kita lagi mau traveling, nak balikin ya gitu. Iya. Gantian mama yang mau Nggak pergi ada gitu. beban ya kitanya. ah. Iya juga benar, makanya mudah-mudahan cucunya aku bilang, Dir, jangan punya anak satu ya, 3 paling enggak. Iya, kasih mama satu gitu kan. Aduh, iya benar. Oke. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan pernikahan pertama agar tidak terulang di pernikahan yang sekarang? Kita bukan mau ngomongin yang enggak ya, tapi Iya. kan kita mengambil sharing pelajaran hidup lah. Iya ya, sebenarnya kalau bicara problem berarti kita berdua bermasalah lah. Kan kita kalau ada perceraian pasti ada Salah di antara kita. di antara kita, nggak cocok aja gitu Ya, kan. nggak ketemu aja, nggak klik aja gitu. Jadi menurut aku sih ada quote yang menurut aku agak seru ya gitu, bahwa pada saat kita itu bersama sama orang kan pasti nggak mungkin kita harus selalu punya chemistry yang sama ya. Maksudnya bukan chemistry, ya mindset, ya cara, banyak lah. Manusia kan diciptakan emang berbeda. Bagaimana mengkompromikan perbedaan itu kan juga PR ya. Beda itu kan PR gitu rasanya gitu. Itu mungkin perlu dicari formulasinya gitu. Oke, katanya mau keluar single baru nih, terakhir nih pertanyaannya. Masih Iya. mau nyanyi lagi? Aku nyanyi sih masih sebenarnya. Masih terima kerjaan? Masih. Nyanyi? Oh wow. Masih. Tapi ya udah lebih slow ya, lebih menikmati. Sama kalau nyanyi kan kita nggak bisa dilarang, apalagi yang sifatnya cuman misalkan bikin master. Itu kan effortnya kita bisa ngukur lah ya gitu. Kita bisa, kalau kita menyanyi itu kan sebenarnya adalah panggilan jiwa ya gitu. Jadi cuma pengen berekspresi, berkarya, terus kalau ketemu lagu bagus sayang nih nggak dibikin gitu kan gitu. Sambil mengukur kemampuan gitu. Tapi di atas segalanya kemarin akhirnya kita nemu lagu yang juga udah bertahun-tahun aku pending untuk ambil. Akhirnya lagu itu juga sebenarnya sebagaimana curahan hati aku untuk anak sih sebenarnya. Dalam banyak hal aku meminta si pencipta itu mengarahkan lagu itu adalah curahan hatinya gitu. Aku pernah bikin single anakku. Waktu momen-momen kita mulai lagi berpisah dengan anak itu, gitu kan sedihnya minta ampun. Terus sekarang melepas dia nikah, ya aku juga bikin single ini. Jadi melepaskan, tapi dengan melepas itu sedih, tapi kita pengen dia bahagia gitu. Yeah. Gitu. Jadi ini melepas banget gitu, tapi ya udah, tapi kita tetap mendoakan bahagia, tetap mendoakan dia dalam lindungan Tuhan. Ya kita sama anak kan emang nggak ada unconditional love yang nggak pakai syarat apa-apa gitu. Ya udah, lepaslah gimana caranya gitu. Gitu. Kayak istilah gue kemarin, cinta memberikan sayap bukan rantai. Setuju. Terbang Terbang sana lah. ke alam semesta. Bener. Kita doain kamu terbang dengan nyaman, terbang tinggi, luas, ya nggak sih? Bener tuh, bener banget. Karena nggak bisa kita tahan dia. Iya, nggak mungkin. Yang ada dia nggak belajar ya. Iya.
Kan emang ada waktu. Boleh nyanyiin nggak lagu single tadi yang mau? Ini udah lagi proses rekaman atau? Udah rilis. Oh, udah rilis. Boleh nyanyiin dong supaya tahu nih. Udah ya. Apa? Yang mana sih curhatannya buat anak? Lebih sebenarnya bisa cinta tapi basically karena anak lebih gini. Melepaskanmu dari hidupku, merelakanmu seiring doaku. Tidak semudah membalik tangan, melupakan dirimu. Walau berat yang aku rasakan, ku tetap ikhlas merelakan kepergianmu sayang. Gitu kira-kira. Teraja. Langsung goyang-goyang gitu. Ini berapa lama udah dirilis? Udah sebulan sih. Oh, udah sebulan. Ini sebelum pernikahan berarti ya? Sebelum. Si Dira juga bikin lagu ternyata. Oh gitu. Dia bikin single sendiri tanpa aku tahu. Terus udah dirilis juga? Udah rilis juga. Oh. Dia lucu banget tuh anak. Nih aku cuman, mah udah jadi nih. Mah udah jadi, anak-anak udah gede kan gitu ya. Dia sibuk, apa-apa segala. Aku memang support. Kalau kamu mau nyanyi aja, kerja, nyanyi kan itu bentuk ekspresi. Bikin juga dia tiba-tiba mau udah jadi nih lagunya Om Adi. Oke. Ya udah nyanyi lah dia. Punya apa nyanyi bisa, cuman dia lebih memilih fokus sama kerjanya, entahlah itu anak ya kita berarti kan, dia fokus di law firm. dia law firm. Law firm yang bisa nyanyi. Itu lumayan tuh kantornya kalau ada acara karaoke, dia lagi jadi penyanyi itu. Mesti aku bilangin ya, kalau nyanyi beda. Honornya ya sih. Kalau lagi kerja kan gaji, nyanyi lain lagi. Ntar aku bilangin sama dia. Biasanya suka, nah ini dia aja nyanyi ya kan, lumayan tuh dapat gratis tuh perusahaan ya kan. Oke, makasih udah sharing kehidupan di konten Maya Adult TV. Aku doain mudah-mudahan segera dapat cucu ya. Segera dapat cucu ya. Apa sudah? Ya, sama-sama. Belum juga ya? Belum. Apalagi dia sibuk sekali ya. Iya, ya kalau namanya cucu itu kan tentunya Allah yang menentukan ya. Betul. Kita nggak bisa bilang kita pengennya punya anak lagi ternyata nggak dikasih. Bukan nggak dikasih. Kalau gue sih kalau gue emang nggak mau ya. Emang nggak mau ya? Nggak mau. Oke. Emang nggak mau. Ya enak lah udah 3. Iya. Kalau saya kan 1, masalahnya masih ada maunya kan iya. mungkin karena aku 1 kali ya. Tapi suami gue nggak mau punya anak dan nggak punya anak. Serius? Serius. Maaf nggak kalau aku. Jadi dia tahu. memang orang yang memang punya prinsipnya itu. Oh, dia juga udah enjoy dengan hidupnya. Yes. Pekerjaannya adalah anak. Karyawannya adalah. Iya, udah jadi anaknya. Iya, benar-benar. Emang kita nggak pernah tahu sih kalau Tuhan mau itu, tapi mudah-mudahan juga cepat-cepat cucu ya. Iya, sama-sama. Makasih udah mampir ke rumah Pejaten. Senang hati. Doain juga mudah-mudahan pernikahannya juga langgeng. Amin. Terus bernyanyi. Emang nggak nyanyi lagi? Oh iya ya, nggak usah ya. Bikin. Enggak. Produksi. Masalahnya musik itu buat aku kayak yang kalau aku udah pindah kerjaan tuh udah kayak udah ya ini udah selesai ya gitu, kayak udah bosen gitu loh. Kayak udah pernah aku ngalamin yang namanya kerja lama di studio berjam-jam berhari-hari sampai di studio terus kayak udah cukup gitu loh. Nggak pengen gitu ekspresi gitu kan, itu kan panggilan jiwa juga nyanyi. Bermusik belum saatnya kali. Lagi nggak tahu kalau tiba-tiba iseng ntar anak gue kawin gue kasih lagu kan kita nggak tahu ya gitu. Iya. Soalnya kan calon-calon mati pada jago nyanyi semua gitu kan. Itu dia. Ya makanya. Ya mungkin aja nggak tahu gitu kan. Saat ini nggak dulu deh gitu ya. Belum tahu. Oke. Siap. Ya wes, and terima kasih guys yang ngikutin konten kita, and see you in the next content. Bye bye. Bye.